Ya Allah ya Rahman. Setiap salat awwabin adalah semua salat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya namanya salat awwabin. Disebut awwabin orang yang merujuk, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut salat awwabin sebab itu salatnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwabin di malam hari antara maghrib dan isya. Ada juga awwabin, salat awwabin di siang hari. Itu adalah waktu duha. Kenapa? Sebab di waktu duha dan di waktu antara maghrib dan isya kebanyakan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha kebanyakan orang sibuk di pasarnya, di tokonya, di kedainya, dalam usahanya. Antara maghrib dan isya yang baru saja pulang dari pekerjaan duniawinya masih sibuk rehat di rumah atau ganti baju atau bersih-bersih atau mandi atau siapkan makanan dan lain sebagainya. Kebanyakan di waktu-waktu tersebut orang banyak lupa kepada Allah hingga ketika ada orang yang kembali kepada Allah, yang merujuk kepada Allah disebutnya awwabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Allah maj'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang tersebut. Al-kunuz, kullal kunuz في إحياء ما بين المغرب والعشاء. الكنوز الإمام العارف بالله والدال عليه سيدي مولاي الإمام عبد الله bin Abi Bakar al-Aidarus yang hidup 700 tahun yang lalu atau 600 tahun yang lalu, beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz, harta karun, segala-gala harta karun. Apa? Di dalam memakmurkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhana Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri yang meninggal tepat 1 tahun yang lalu. Kemarin kita di Al-Fakhriyah bikin haulnya. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Beliau guru kami dan salah seorang murid dari kakek kami. Itu beliau menyebutkan bahwasanya antara waktu maghrib dan isya 4 amalan. Kita punya 4 agenda. Jangan keluar agenda kita antara maghrib dan isya dari 4 hal ini atau dari salah satunya. Apa? Agendanya sholat, atau baca Al-Quran, atau berzikir, atau majelis ilmu. Masya Allah. Sholat, udah sholat belum kita? Alhamdulillah. Majelis ilmu? Ini dia majelis ilmu. Zikir? Udah zikir juga tadi sedikit. Baca Quran? Baca Quran bagaimana? Masya Allah. Dalam sholat baca Qurannya dia. Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita gabungkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal ini sudah bagus. Cuma malam ini alhamdulillah sudah apa namanya tuh? Udah checklist. Hari ini alhamdulillah sukses. Tinggal besok bagaimana? Tinggal lusa bagaimana? Rutinkan. Berapa hari? 10 hari kita kuat insya Allah. Kuat gak 10 hari? 100 hari? 1000 hari? Oh, lah, sampai mati jangan kita tinggalkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab di antara salihin yang antara maghrib dan isya tuh sholatnya bukan nggak tanggung-tanggung, 20 rakaat antara maghrib dan isya. Jangan heran. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Begitu juga Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu juga Al-Imam Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kathir minal ulama, mereka itu memakmurkan malam hari mereka, salat malamnya itu ya berapa rakaat? 1000 rakaat. Mereka salat malam 1000 rakaat. Nah kita ya nggak harus 100 rakaat atau 1000 rakaat, witir saja sudah bagus kalau kita kerjakan. Masya Allah. Itu dulu ada Imam Ibn Rashid, Syekh Abdullah bin Rashid. Itu salah seorang Amirul Mukminin di zamannya Sultan, presiden atau gubernur di lembah Hadramaut. Itu beliau setiap malamnya itu tahajudnya 100 rakaat. Dan dia hafal kitab Sahih Al-Bukhari. Dan dia tiap malam khatam Quran 1 kali. Jangan heran juga, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz begitu juga, sama amalannya, lebih lagi.
Oh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sholatnya jangan ditanya, luar biasa. Itu beliau kalau sholat, dia baca Quran dalam sholat, hingga histeris, bukan cuma menangis, tahajud, menangis, histeris, sampai terjatuh dan sakit, dan dijenguk orang karena sakit. Gara-gara apa sakitnya? Tahajud, bangun malam, baca Quran. Umar bin Abdul Aziz, itu kalau dia udah baca Quran, dia sholat, dia sujudnya lama, itu air mata tuh mengalir sampai ke tanah. Begitu dia sholatnya di atap, sebab dulu sejuk. Kalau ini Masya Allah masjid kita dengan AC-nya, dengan pendingin udaranya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tahajud di rumahnya itu di dalam panas, dia sholat di atap rumah. Di atap rumah dia sholat sendirian, tahajud malam hari. Ketika dia sujud, air mata mengalir, membasahi itu tempat dia sujud, mengalir. Mengalir kemana? Seperti banjir aja. Ke tempat saluran air, ada pancuran air, menetes ke bawah. Itu di bawah tuh keluarganya juga ada tidur di luar ruangan. Mereka tidur di situ, itu merasakan tetesan basahan. Ini mungkin semalam rasanya ada awan hujan yang lewat di atas kepala kita. Padahal itu bukan awan hujan, tapi air matanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardhahu. Salah seorang mereka di antara ulama wassalihin, dia mengatakan, la an udraba fi wajhi bi syu'latin nar ahab ilayya min an yukallimani ahadun bi kalamid dunya fi ma bainal maghribi wal isya. Saya lebih suka wajah saya dipukul, disodorkan depan wajah saya dengan api menyala, dengan obor yang menyala, itu lebih baik, lebih saya sukai daripada ada orang berbicara depan wajah saya antara maghrib dan isya dengan ucapan duniawi. Dia enggan dengan itu semua. Masya Allah. Al-Imam Al-Hasanul Basri la yuzkar fi majlisihi syai' minad dunia. Di majelisnya beliau enggak ada disebut-sebut tentang perkara duniawi, yang ada tentang akhirat. Majelisnya bukan di masjid, begitu ya. Di majelis beliau dimanapun enggak disebut dunia, apalagi kalau beliau di masjid. Jangan sebut tentang dunia, jangan cerita tentang dunia. Kenapa? Najis. Dunia terus tersebut, dunia najis, makanya nggak pantas disebut hal-hal dunia.